ghairu musallamatin, dianggap tidak musallamah, tidak lepas dari gugatan, at-tarful awal fi bayani wujubi nasbil imam. Tarf itu ini gitu ya, apa? Tingkatan pertama, bagian pertama fi bayani wujubi nasbil imam, dalam keterangan tentang wajibnya mengangkat imam. wala yang bagi, dan tidak seyogyanya an-nadhunna, untuk an-nadhunna harap yanto, untuk berprasangka anna wujuba dzalika, sesungguhnya wajib nasbul imam ma'khudun minal akli, diambil dari ketentuan akal. Fa inna bayyana, sungguhnya kita menerangkan annal wujuba, sesungguhnya kewajiban nasbul imamah yukhadu, diambil minas syar'i, dari ketentuan syarak. Illa ayyufassarul wajib, kecuali ditafsirkan kewajiban bil akli bil fi'li, dengan perbuatan alladzi fihi, yang di dalamnya faidatun, ada faidah, au fi tarkihi, atau di dalamnya fi tarkihi, dalam meninggalkan nasbul imamah mudarratun, ada madarat. Wa inda dzalika, dan karena itu la yungkiru wujubu nasbil imam, tidak dibantah kewajiban mengangkat imam, lima fihi, karena di dalamnya minal fawaidi, terdapat banyak faedah, wa daf'il madhari, dan menghalangi kerusakan fit dunya, di dunia. Walakinna, dan tetapi nuqimul burhana, didirikan al burhan al qat'iyyah syar'i, didirikan pembuktian yang pasti dari syarak qat'i syar'i ala wujubi, tentang kewajibannya. Walisanan naktafi bima fihi min ijma'il ummah, dan walisanan naktafi ini walisanan, dan pembicaraan naktafi, kita anggap cukup, yang dianggap cukup dari ijma' umat. Bal nunabbihu ala musnadil ijma', tetapi diingatkan dari sanad-sanad ijma'. Wa naqulu, dan saya dan kami menyatakan nizamul amrid dini, pengaturan urusan agama, maksudun, itu menjadi tujuan, li sahibis syar'i, bagi pemegang syariat sallallahu alaihi wasallam, qat'an, secara pasti. Wa hadhihi muqaddimatun, dan ini muqaddimatun qat'iyatun. Muqaddimah itu premis lagi, kalau dia muqaddimatun qat'iyatun, premis yang pasti, la yutasawwarun nas'u, yang tidak bisa dibantah dia di dalamnya. Wa nadhifu ilaiha muqaddimatan ukhra, kemudian datang premis yang lain, wa huwa, yaitu annahu, sesungguhnya la yuhsolu, tidak akan berhasil,
nizamuddin illa bi imamin muta'in, tidak akan berhasil pengaturan agama kecuali dengan imam yang ditaati. Fayahsulu, maka terjadi walhasil minal muqaddimatain, dari dua premis sihhatud dakwah, sihhatud dakwah. Kenapa nih Gus? Kalau sihhatud dakwah itu Ya, keabsahan niki apa dakwah. Wahwa, apa itu? Wujubu nasbil imam, wajibnya mengangkat seorang imam. Jadi kewajiban mengangkat seorang imam karena dianggap tidak akan berhasil ngurus agama illa bimam, kecuali ada pemimpin yang ditaati. Fa ingkila, dan seandainya dikatakan al-muqaddimatul akhirah, premis yang terakhir, ghairu musallamatin, dianggap tidak musallamah, tidak lepas dari gugatan. tidak lepas dari gugatan. Wahwa, yaitu annan nidhama, sesungguhnya annan nidhamaddin, sesungguhnya pengaturan agama, la yahsulu, tidak akan berhasil illa bi imamin, kecuali dengan adanya seorang pemimpin atau imam. Fanaqulu, maka kami menyatakan al burhanu alaihi, pembuktian terhadap itu, anna nidhamat dini, sesungguhnya pengaturan agama, la, atau urusan agama, la yahsulu, tidak akan berhasil illa binidhamid dunya, kecuali dengan pengaturan dunia. Wa nidhamud dunya, dan pengaturan dunia, la yahsulu, tidak akan berhasil illa bi imamin muta'in, kecuali dengan imam yang ditaati. Fahatani, maka ini, dua ini, muqaddimatani, dua premis, fafi ayyiman naza'u, maka mana di antara dua ini yang tertolak? Nih, naza'u, tanda tanya. Fafi ayyiman naza'u, jadi dua premis nih. An-niza juga. Iya, an-niza ya. Kalau nazak nih ya. Mau meninggal. Apa yang baru dipertentangkan? Niza. Fafi ayyihima an-niza'u, maka dari dua premis itu apa yang perlu dipertentangkan? Saya ambilkan kitab yang sejenis. Saya punya Pak. Fakta sosial itu kan misalnya tempat nakal ya punya backupan, punya backing lah. Nanti tempat-tempat baik juga punya backing. Kan betapa naifnya kita kalau tempat-tempat maksiat punya backing, sementara kebaikan tidak punya. Enggak punya backing. Nah, backing itu apa? Bisa politik, bisa kaya, bisa kekuatan publik, yaitu civil society kalau orang sekarang punya. Makanya Imam Ghazali bilang ini sama ya halaman 11 ya. Yeah. Taman baca di kitabnya. Wa amal izzu wal jah. Orang itu harus punya kemuliaan karena dengan seperti itu dia tidak akan hina. Ya misalnya apapun sholat kita, bekerja pabrik atau bekerja di rumah orang yang nggak sholat, dia bisa bikin pelaturan melarang sholat, tapi kita tidak bisa memaksakan bisa sholat. Tapi kalau kita punya kekuatan politik, bisa mengatur pabrik-pabrik tidak boleh melarang orang sholat, harus diberi jeda untuk sholat. Kayak butuh butuh kemampuan Kenapa? Fa'innahu wala yastagni anhu muslimun fa'innahu la yanfaku an aduin yu'dihi wa dhalimin yusabi su'ali ilmah wa amala. Karena dalam hidupan nyata pasti ada orang zalim yang menghalang-halangi beragama.
Misalnya tadi yang punya pabrik, orang yang anti sholat, dia bisa memaksa karyanya tidak sholat. Jadi kalau ada hukum legal formal yang mengharuskan pabrik memberi jeda sholat. Nah, kalau nggak ada kekuatan politik ya power tadi, powernya masyarakat. Misalnya semua karyawan nggak mau kerja kalau dilarang sholat. Nah, jadi kekuatan bisa dari aturan politik, bisa aturan dari publik yang besar. Itu tadi mereka nggak mau kerja kalau nggak diberi hak sholat. Atau ketika orang kaya, orang Islam kemudian ada yang kaya terus bilang gini, kalau kamu dilarang kerja di pabrik itu karena kamu dilarang sholat, ya kerja di saya, ya gajinya sama, kamu boleh sholat. Itu jah itu. Nah, itu hebatnya Imam Ghazali. Kalau kamu ingin membela Islam harus punya pangkat atau kekayaan atau komoditas. Ya, komunitasnya di komunitas yang punya kesadaran sholat, milih nggak kerja daripada dilarang sholat. Nah, itu. Terus wakal buhu rasul malik wa inama tanta bihadi syawahir bil izi wal jah walidhalika qila ad-din wa sultan tawaman. Agama dan pemerintahan itu dua saudara kembar. Walau la tafwahi nasabah kembali la fasad. Terus wala makna lijah illa min kulkul. Tapi apa artinya pangkat kecuali orang itu bisa mengendalikan hati. Misalnya gini, partai politik, misalnya ketua partai politik itu tanpa didukung orang-orang yang nyata-nyata punya pengaruh itu kan nggak siapa-siapa, kan bisa mengendalikan hati itu ya tokoh-tokoh masyarakat itu. Ini penting buat saya, soalnya udah jadi memiliki hati bisa mengendalikan hati. Jadi misalnya tidak ada maknanya apa artinya kepangkatan kalau tidak bisa mengendalikan hati. Jadi misalnya orang bisa jadi camat, tapi kalau melanggai kiai-kiai yang nyata-nyata punya pengaruh kan tidak bisa. Orang boleh jadi bupati formal, dia kan nggak bisa melanggar yang disebut pemimpin dengan hati. Ya. Terus kamala makna lil ghina ila milkut darohim, sebagaimana yang namanya kaya itu yang memiliki banyak. Waman malakat darohi mata sakhorat lagu arbabul dulu tidak bil adaan. Misalnya orang kaya raya bisa nyewa satpam, nyewa siapa saja untuk menjaga rumahnya. Fakama yahtajul insa ila sakin seterusnya. Jadi intinya itu Imam Ghazali berpikirnya realistis. Banyak kemaksiatan zaman itu punya fikir, masa to'at gak punya fikir. Jadi kalau kemaksiatan bisa memaksa misalnya perempuan cantik melayani dia, orang to'at bisa mengatur aturan bahwa yang seperti itu kriminal terus ditangkap. Misalnya, jadi paham. Atau kebalikannya, perempuan tadi memang dari awal nggak butuh uang sehingga dia tidak perlu jadi orang nakal karena dia hidup qanaah, sehingga tidak perlu butuh maksiat karena hidup qanaah. Jadi untuk melawan maksiat itu satu, dia qanaah, jadi nggak perlu harus melayani orang nakal karena demi uang, karena dia cukup dengan qanaah. Kedua, nganggap uang itu di bawah surga. Apa artinya dia dapat uang tapi nggak dapat surga karena nakal. Tapi kan itu ukurannya agama. Lalu ukuran politik gimana? Ukuran politik kita harus dukung kepolisian, dukung partai politik, karena itu satu-satunya cara untuk bahwa yang kriminal itu dianggap kriminal, sehingga yang kaya tidak bisa memperbudak seks perempuan, memperbudak hamba-hamba kecil, karena ini tahu mesti kategorinya pidana ya. Kategorinya apa? Pidana. Itu juga misalnya orang-orang yang ingin pekerjaan yang lembur tidak bisa maksa nggak sholat karena berhadapan dengan pidana, dan yang mengatur itu adalah as-sultan, yaitu polisi dan keputusan-keputusan hukum.